Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Anies sang duta lebih bayar, bangkrut negara pemimpin model gini guys. Ditulis oleh Anto Cahaya. Di sini saya mencoba mengupas dari angle yang berbeda temuan BPK maupun KPK terkait kelebihan bayar di DKI Jakarta yang kerap hiasi berita berbagai media, membuat siapapun yang berontak waras bakal disebut gemas, bakal dibuat gemas. Tapi entahlah dari sisi mana sosok Anies Baswedan ini oleh para pendukungnya disanjung dan dipuja hingga sundul langit Sabtu 7. Mungkin yang mereka lihat dari sisi wajahnya yang khas Timur Tengah, sebab Anies memang leluhurnya dari kaum Hadramaut Yaman. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya sama baiknya. Kalau menata kata penuh diksi dan metafora, tak ketinggalan hiperbola. Sebetulnya soal bahasa untuk era sekarang bukan hal yang paling utama seiring dengan kemajuan zaman. Buat apa juga memiliki kemampuan bahasa yang istimewa, tapi faktanya tidak diiringi dengan kemampuan marketing yang baik. Seorang pemimpin itu wajib dan harus punya kemampuan marketing yang brilian agar dapat menjamin kerjasama dengan pihak lain. Apakah kalau suatu daerah atau negara kalau pemimpinnya jago ngomong, ujuk-ujuk rakyatnya jadi kenyang dan sejahtera seketika? Dasar kumpulan manusia-manusia yang tertutup atas tampilan luarnya saja. Meminjam istilah gerung yang acap diucap, para pemujanya manusia dungu. Nah, sekarang kita lihat dengan data dan fakta. Di DKI Jakarta setelah dipimpin Anies Baswedan seperti apa? Rakyat Indonesia disuguhi berita-berita soal kelebihan bayar yang tiada habisnya. Banyak yang mungkin luput dari pemberitaan dan opini. Anies ini memiliki sang maha guru soal kelebihan bayar untuk menghindar sangkaan korupsi, gratifikasi, suap dan sejenisnya. Siapa kira-kira? Yang pasti orang yang paham seluk-beluk sistem di KPK. Apakah mungkin sepupunya Novel Baswedan? Si mantan? Entahlah, biar masyarakat yang menilainya. Tapi yang pasti Anies sejak dulu sudah berambisi menjadi Presiden Indonesia, maka tidak heran jika pada tahun 2013 ikut konvensi Partai Demokrat. Sebagai pengikut, saya akan sedikit membawa Anda flashback sebentar. Konvensi calon Presiden Partai Demokrat diadakan pada Agustus 2013 untuk menentukan siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Komite Konvensi Calon Presiden dibentuk pada tanggal 11 Agustus 2013. Saat itu dengan Maftuh Basyuni sebagai ketuanya. Setelah proses tatap muka dengan para calon peserta pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2014, Komite Konvensi menetapkan 11 nama peserta konvensi, yaitu Ali Mashkur Musa, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patijalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Haryono Isman, Irman Gusman, Marzuki Ali, Pramono Edi Wibowo. Pemenangnya Dahlan Iskan tapi gagal maju di 2014 karena partai ini gagal memperoleh cukup suara untuk dapat mengusung calon sendiri. Nah, memang sejak dulu Anies Baswedan sudah ngebet jadi presiden, dan untuk menjadi presiden tak cukup modal kata-kata yang indah membuai telinga bagi yang mendengarnya, tapi masih ada kedua mata juga mata hati. Apabila kinerjanya tidak sesuai dengan kata-katanya, lalu buat apa? Jadi presiden itu juga duit, bukan cuma kata. Apalagi kalau elektabilitasnya seupil, tidak bisa sekonyong-konyong menarik minat para cukong dengan segala kepentingannya. Untuk menarik mereka harus memiliki elektabilitas sedikitnya di atas 40% lebih. Maka kembali lagi, jika hanya elektabilitas secuil, maka harus siap dana besar. Iya, mungkin dengan kelebihan bayar, salah satu cara yang dipandang segar. Dengan catatan BPK dan KPK tutup mata, tapi sayang modus terendus jadinya ambyar. Seperti yang dilansir oleh awak media, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melaporkan Pemprov DKI Jakarta di bawah kendali Anies Baswedan telah menggelontorkan anggaran sebanyak 5 miliar rupiah atas pengadaan pembelian masker respirator N95. Anggaran pembelian masker ini diambil dari pos belanja tak terduga atau BTT APBD DKI Jakarta tahun 2020. BPK menjelaskan Pemprov DKI melakukan pembelian masker dengan jenis yang sama kepada dua perusahaan berbeda, yakni PT IDS dan PT ALK dengan harga yang berbeda, mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai 5,8 miliar rupiah. Demikian bunyi laporan BPK yang disahkan kepada BPK DKI Pemut Aryo Wibowo yang dikutip pada Minggu 8 Agustus 2021. Tidak hanya masker, pengadaan alat rapid test COVID-19 oleh Pemprov DKI tak lepas dari sorotan BPK. BPK menyebut Pemprov DKI melucuti anggaran hingga 1,19 miliar rupiah pada belanja tidak terduga atau BTT. Gilanya tak sampai di situ loh, BPK juga menemukan adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah pada pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 mencapai 862,7 juta rupiah. Parahnya, pembayaran gaji itu justru ditujukan kepada pegawai yang telah pensiun dan yang sudah meninggal dunia. Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar, dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai 862,7 juta rupiah.
tulis laporan BPK. Dan masih banyak modus yang ditemukan dengan model fraud gaya now di DKI Jakarta. Coba sekarang kita pikir dengan hati jernih dan akal sehat, apa jadinya negara kita jika sampai dipimpin oleh orang model begini? Satu kata, bangkrut. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.